Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiahmu sudah tercapai ketika keadaan internalmu. Setiap orang memiliki pendekatan berbeda dalam menilai hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Ada yang memandangnya dari sisi psikologi, metafisik, spiritual, bahkan dikaitkan dengan keyakinannya, atau melalui pendekatan fisika kuantum yang lebih ilmiah. Tapi dari pandangan orang yang skeptis mungkin menganggap ini hanya trik, semacam sugesti dan hanya placebo. Terjadi hanya karena seseorang mempercayainya. Kalau sampai hari ini saya tidak menilai terhadap yang pro atau kontra ini. Bagi saya pribadi, kalau sesuatu itu memang ada, maka mekanismenya tidak bergantung kepada kepercayaan atau keyakinan seseorang. Walaupun percaya dan berpikiran terbuka tetap diperlukan dalam hidup. Kalau seseorang itu tidak percaya, itu kemudian akan membuat tabir atau blok bagi dirinya sendiri. Sedangkan hukum yang memang sudah ada dari dulu di alam semesta, tetap bekerja pada dirinya tetapi secara terbalik atau negatif, saat dia ingin pembuktian secara rasional. Jika Anda tidak percaya, Anda akan mengalami, karena setiap hari Anda akan disuguhkan hal-hal bukti-bukti yang akan semakin menguatkan ketidakpercayaan Anda. Tetapi jika Anda percaya, Anda pun mengalami, karena Anda akan menarik hal-hal yang kemudian menguatkan apa yang sudah Anda yakini selama ini. Seperti daya tarik atau daya tolak dari magnet, tidak akan terjadi daya tarik atau daya tolak jika kondisinya netral. Itulah tarik-menarik. Itu perlu bekerja melalui kepercayaan atau ketidakpercayaan seseorang. Mungkin perlu juga memahami ajaran Neville Goddard yang mengajarkan tentang hukum asumsi atau hukum spiritual, sehingga semuanya mulai menjadi lebih masuk akal. Ajaran Neville biasanya dipelajari secara paralel oleh praktisi selain hukum tarik-menarik. Karena seseorang yang menerapkan hukum tarik-menarik biasanya akan berhadapan dengan keyakinan yang membatasi, yang mencegah orang untuk sepenuhnya mengubah hidup mereka melalui teknik-teknik yang diajarkan. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Kemudian apa itu hukum asumsi? Asumsi menyatakan bahwa apapun yang Anda anggap benar akan menjadi kenyataan Anda. Akan sangat membantu bagi pemula untuk mengetahui apa yang menjadi inti dari ajaran Neville Goddard, sehingga Anda dapat memahami hukum asumsi dengan lebih baik dan melihat bagaimana perbedaannya dengan hukum tarik-menarik. Agar video ini tidak terlalu panjang, saya hanya akan bahas sebagian dulu inti dari ajaran Neville Goddard. Tapi sikapi ajaran Neville ini secara bijak, agar tidak seolah-olah sepenuhnya bergantung pada kemampuan sendiri. Jadi tolong untuk disesuaikan seperlunya. 1. Asumsi akan mengeras menjadi fakta. Neville mengajarkan bahwa sebuah asumsi, meskipun keliru, akan mengeras menjadi fakta jika Anda terus mengasumsikannya. Untuk membuktikan ini pada diri sendiri, yang harus Anda lakukan adalah melihat kembali kehidupan Anda dan membandingkannya dengan apa yang Anda anggap benar, dan bagaimana hal itu terwujud. Jika Anda melakukan ini, Anda akan melihat bagaimana asumsi Anda selalu terwujud di dunia fisik Anda. Itulah sebabnya mengapa Neville mengajarkan bahwa dengan mengasumsikan perasaan memiliki atau menjadi apa yang Anda inginkan untuk dimiliki atau menjadi, pada akhirnya akan terwujud dalam dunia fisik Anda. Ketika Anda bertahan dalam asumsi sampai menjadi pikiran dan perasaan dominan Anda, asumsi itu tidak punya pilihan selain kemudian mengeras menjadi fakta. Jadi amati pikiran dan perasaan Anda dan perhatikan bagaimana yang Anda anggap benar sedang terjadi di dunia Anda saat ini. 2. Kesadaran adalah satu-satunya realitas.
Kesadaran adalah penyebab dan juga landasan dari suatu hal yang ada di dunia. Jadi kesadaranlah yang harus kita kembangkan jika kita ingin menemukan rahasia penciptaan, kata Neville Goddard. Apa yang Anda sadari adalah satu-satunya kenyataan. Dengan kata lain, dunia Anda, hidup Anda terbuat dari isi dari apa yang Anda sadari. Misalnya, jika Anda bangkrut sekarang, itu karena Anda sadar akan kekurangan uang Anda. Jika Anda memiliki uang tetapi Anda masih takut membelanjakan uang, artinya Anda sadar akan kekurangan uang. Untuk mengalami perubahan dalam hidup Anda harus mengubah kesadaran. Anda harus melepaskan apa yang Anda sadari sekarang dan menjadi sadar akan keinginan Anda. Meskipun keinginan itu mungkin belum muncul di dunia fisik Anda harus melepaskan kepribadian lama Anda dan hadir sebagai kepribadian baru. 3. Imajinasi menciptakan realitas. Ajaran inti Neville adalah bahwa tidak ada Tuhan di luar diri karena Tuhan ada di dalam kita. Keilahian di dalam kita. Kita bagian dari Tuhan. Kekuatan ilahi yang disebut Tuhan itu mengalami pengalaman melalui setiap manusia. Dan itu adalah tujuan kita sebagai manusia. Menggunakan potensi itu untuk belajar bagaimana menggunakan imajinasi kita untuk menciptakan kehidupan kita. Memiliki kemampuan menciptakan realitas kita, di satu sisi juga berarti harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada kita. Apakah kita telah menciptakan secara sadar atau tidak sadar? 4. Perasaan adalah rahasianya. Perasaan adalah satu-satunya media untuk menyampaikan ide-ide ke alam bawah sadar. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu mengendalikan perasaannya dapat dengan mudah mengalami keadaan yang tidak diinginkan akibat kondisi kacau yang diprogramkan ke alam bawah sadarnya. Perbedaan antara pikiran yang paling dominan dan tidak adalah di perasaannya. Coba perhatikan bahwa pikiran yang muncul sekilas pun bisa terwujud dalam hidup Anda ketika Anda merasakannya dengan perasaan yang sangat kuat. Itulah sebabnya mengapa ketika Anda ingin mewujudkan impian tertentu, Anda perlu merasakannya secara nyata. Anda perlu membuat adegan imajiner yang akan membantu Anda merasa bahwa Anda sudah berada di sana. Misal Anda ingin mencapai 1 miliar rupiahmu yang pertama, jika Anda menumbuhkan perasaan keinginan Anda dalam pikiran Anda dengan mudah, itu berarti Anda telah mencapai keinginan Anda secara internal. Atau apapun itu sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing, maka menurut hukum asumsi, ketika keadaan internal Anda berubah, realitas eksternal Anda harus ikut berubah karena dunia hanyalah proyeksi dari kesadaran Anda. Jadi ketika Anda kembali melakukan proses itu seperti berulang-ulang sampai itu mengesankan pikiran bawah sadar, maka impian Anda harus muncul di dunia fisik. Karena itu adalah hukum. 5. Hidup dalam harapan yang terpenuhi. Bertahan dalam perasaan impian sudah terpenuhi dan itu akan terwujud di dunia fisik. Ketika Neville mengajarkan hidup dalam harapan yang terpenuhi, maksudnya bahwa jika Anda ingin menikah misalnya, Anda perlu membayangkan dan merasa bahwa Anda sudah menikah. Jadi jangan repot-repot membayangkan adegan kencan pertama atau berpacaran. Karena begitu Anda membayangkan bahwa Anda sudah menikah, kencan pertama itu dan segala sesuatu di antaranya hanya akan menjadi jembatan yang akan terjadi secara otomatis dan akan membawa Anda ke tujuan akhir Anda. Di sisi lain, jika Anda terjebak dalam mewujudkan kencan, Anda mungkin akan terjebak di sana dan tidak pernah mewujudkan pernikahan. Dan ini berlaku untuk setiap hal yang ingin diwujudkan. Jika Anda ingin mewujudkan mobil misalnya, bayangkan saja Anda pergi ke bengkel untuk servis rutin. Ini akan menyiratkan bahwa Anda adalah pemilik mobil yang ingin Anda wujudkan itu. 6. Tidak ada yang berubah selain diri sendiri. Tidak ada yang berubah kecuali diri sendiri. Bahwa diri hanyalah kesadaran Anda. Kesadaran Anda dan dunia di mana ia hidup ditentukan oleh konsep yang Anda pegang tentang diri sendiri. Menurut Neville Goddard, pada kesadaranlah kita harus beralih ke satu-satunya realitas. Karena kesadaran kita adalah satu-satunya realitas, kita adalah sumber dari semua hal yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan bagaimana orang lain muncul dalam realitas kita ada di dalam realitas orang lain, dan orang lain pun muncul di dalam realitas kita. Neville berpendapat situasi dan orang-orang di dunia Anda adalah cerminan langsung dari Anda. Jadi, jika Anda ingin menciptakan keadaan dan orang yang berbeda dalam hidup Anda harus mulai dengan konsep diri Anda.
Dengan mengubah konsep diri Anda akan mengubah dunia realitas Anda dan termasuk semua orang di dalamnya. Masa ingat ya tentang vibrasi. Saat frekuensi vibrasi kita berubah, vibrasinya naik, dan secara permanen, ini sebenarnya bicara tentang konsep diri yang berubah, menjadi pribadi baru. Maka realitas yang kita alami dalam hidup juga ikut berubah, termasuk tidak lagi bergaul dengan orang-orang lama. Sebaliknya, diri terbuka untuk orang-orang baru dan peluang-peluang baru. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-226 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.